Recording progress. Oke, kemudian saya izin share screen juga. Oke. Oke, semoga ini sudah terlihat ya. Nah, teman-teman, karena teman-teman itu nanti menulis makalah penelitian, maka teman-teman kita akan melatih untuk sistematika penulisannya itu seperti apa gitu ya untuk penelitian sendiri gitu. Nah, ini mungkin teman-teman sudah lihat ya. Kemarin tuh kita ngebahas laporan penelitian seperti nanti untuk skripsi, proposal, tesis, disertasi, dan juga nanti teman-teman udah belajar juga kan di sesi 14 terkait dengan artikel ilmiah atau jurnal gitu. Nah, nanti yang teman-teman diminta itu adalah makalah penelitian aja gitu ya. Jadi ada covernya gitu, abstrak sampai nanti daftar pustaka. Nah, kita mulai dulu ya teman-teman dari penelitian itu sendiri. Itu tuh ada apa aja sih gitu. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah melakukan penelitian atau di mata kuliah lain pernah. Jadi yang pertama pastinya nanti ada cover dulu, kemudian nanti teman-teman harus menuliskan abstrak ya. Sebelumnya di cover tuh teman-teman pasti harus menuliskan nama, NIM-nya teman-teman, program studi gitu ya. Nanti jangan lupa ada judul penelitiannya. Oke. Nah, kemudian yang dimulai dari pertama abstrak terlebih dahulu. Oke. Kemudian abstrak itu nanti isinya apa nanti kita akan bahas. Kemudian nanti ada pendahuluan, ya, lalu tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, hasil, kesimpulan dan juga daftar pustaka. Nah, teman-teman, saya izin pause dulu ya. Saya mengambil GoFood dulu 1 menit sebentar ya, sebentar. Oke, teman-teman, saya mohon maaf, barusan saya iklan dulu ya, ngambil GoFood sebentar. Oke, kita ulang lagi ya teman-teman. Jadi untuk penelitian, teman-teman, yang pertama adalah dimulai dari abstrak, kemudian ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, kita breakdown satu-satu ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama, itu abstrak. Nah, teman-teman sebelumnya ada yang pernah tahu bentuk abstrak seperti apa? Ada yang pernah melihat abstrak? Oke, kita ulas saja ya. Jadi abstrak itu teman-teman ini merupakan intisari penelitian teman-teman ya. Jadi biasanya ini dalam sebuah abstrak yang cuma sekitar 150 sampai 250 kata, itu kita sudah bisa baca, oh latar belakang penelitiannya ini, masalahnya ini, metodenya apa, hasil simpulan dan juga saran gitu ya. Jadi abstrak yang baik itu terdiri dari semua itu. Jadi gimana caranya harus singkat, padat dan jelas gitu. Nah, biasanya abstrak itu dia itu spasinya tunggal, jadi tulisannya juga tulisannya sama tapi dia spasinya tunggal, jadi nggak gede gitu space-nya. Lalu kata kunci, biasanya pasti akan ada kata kunci 3 sampai 5 kata, tapi lazimnya adalah 5 kata ya teman-teman. Nah abstrak sendiri ada yang pakai bahasa Inggris juga, ada yang cuma bahasa Indonesia, tapi kebanyakan bahasa Indonesia dan nanti ada bahasa Inggrisnya ditulis garis miring gitu. Oke, nih teman-teman, kalau teman-teman mungkin belum terlalu paham terkait abstrak. Oke, ya nanti ini akan saya share juga ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, kalau teman-teman belum terlalu tahu abstrak, nah ini adalah contoh abstrak ya teman-teman. Dia letaknya itu biasanya di awal banget sebuah penelitian gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini, saya akan bantu di sini. Nah ini abstrak, ini adalah abstrak bahasa Indonesianya. Biasanya dimulai dengan kita ngasih tahu kita tuh ngebahas tentang apa sih gitu ya, latar belakangnya apa. Contoh ya, karena saya juga dari sosial humaniora, contohnya ini terkait dengan film ya, film Korea gitu judulnya Parasite. Dia bahas apa sih latar belakangnya? Oh, dia mau bahas tentang masalah sosial di Korea Selatan, misalkan masalah kemiskinan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, tadi ya pastinya harus selain latar belakang harus ada dia tuh permasalahannya apa sih gitu ya. Nah, dia mau membahas tentang identifikasi
tanda yang digunakan dalam film tersebut gitu ya misalkan gitu. Nah, terus habis itu caranya neliti pakai apa? Pakai teori apa? Nah, ini dikasih tahu juga nih teman-teman dalam sebuah abstrak gitu. Lalu pendekatannya apa? Contoh kalau dia menggunakan analisis semiotika gitu ya. Ini ada orang yang ahli semiotikanya juga disebutkan. Kemudian nanti ini di sini bagian dari cuplikan kesimpulan ya dari si pembahasannya. Nanti yang terakhir ini bisa ada saran gitu. Oke, ini adalah abstrak. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah nih, di bawah ada kata kunci. Ini biasanya ada 5 kata kunci ya. Kata kuncinya tuh apa aja sih, Bu? Gitu. Nah, kata kuncinya itu yang merepresentasikan atau yang memperlihatkan penelitian teman-teman. Contoh, kita kan tahu ya, ini penelitian tentang kemiskinan. Jadi dia masukin tuh kemiskinan. Lalu dia pakai teori komunikasi massa. Kemudian ada representasi ya, karena dia pakai teori representasi dan terakhir ada semiotik juga gitu. Bisa juga nih kata kuncinya film yang diteliti. Misalkan ini film Korea judulnya Parasite gitu. Nah, itu bisa juga dijadikan kata kunci. Intinya kata kunci harus relevan dengan penelitian teman-teman. Jangan ngasal kata kuncinya misalkan apa gitu yang teman mau mau itu jangan ya gitu. Jadi harus sesuai. Seperti itu ya teman-teman untuk abstrak. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung nggak soal abstrak? Semoga nggak terlalu bingung ya. Oke. Nah, nanti teman-teman biasanya abstrak tuh ada dua. Nanti di bawahnya tuh abstrak yang bahasa Inggris. Tinggal teman-teman translate aja ke dalam bahasa Inggris. Dan biasanya kalau bahasa Inggris nanti di italic. Jadi tulisannya miring gitu. Tulisannya miring gitu ya. Karena dia bahasa asing gitu. Jadi lazimnya seperti itu. Bahasa Indonesia dulu, kemudian bahasa Inggrisnya. Oke deh, kalau teman-teman lihat di sini juga pendek ya, cuma satu paragraf, nggak ada abstrak yang dua paragraf. Jadi cuma satu paragraf, biasanya 150 sampai 250 kata, nanti dihitung saja. Oke, selanjutnya ini teman-teman, setelah teman-teman tulis abstrak, maka kita mulai masuk ke penelitiannya. Yang pertama adalah pendahuluan. Oke, pendahuluan isinya apa aja sih Bu? Pendahuluan itu yang ada tiga. Yang pertama latar belakang masalah dulu ya. Jadi teman-teman kasih tahu nih argumen kenapa sih penelitiannya perlu dilakukan gitu. Nah, tapi ini bukan menurut teman-teman gitu. Bu, saya mau meneliti ini karena bla 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 terus teman-teman jelasin di pendahuluan. Itu bukan ya. Jadi teman-teman harus ada argumennya harus ada sumbernya gitu. Misalkan kita tadi ya, kita mau ngebahas tentang kemiskinan di Korea Selatan gitu ya, kasih tahu gitu. Misalkan Korea Selatan itu merupakan negara maju tapi masih ada kemiskinannya berapa persen berdasarkan data bla 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 gitu. Jadi nggak cuman iya, saya menulis penelitian ini karena saya tertarik dengan film ini. Film ini membahas kemiskinan. Nah, itu tidak ya. Jadi bersifat objektif ya, teman-teman. Jangan subjektif. Terus teman-teman biasanya pendahuluan itu ya, latar belakang itu, dia bentuknya gini, teman-teman. Semoga kelihatan ya. Gitu. Maksudnya apa? Ini segitiga kebalik. Jadi biasanya bahas yang umum dulu sampai akhirnya mengkerucut menuju apa yang teman-teman mau teliti. Ya, contoh misalkan kita tadi ya mau ngebahas tentang kemiskinan di Korea. Kita bahas dulu kemiskinan di Korea. Oh, terus mengkerucut. Oh, ternyata dibahas juga di film Parasite. Terus kerucut lagi yang mau dibahas apa gitu ya. Jadi dari yang paling umum mengkerucut menuju yang teman-teman ingin bahas di penelitian tersebut. Jadi biasanya bentuknya seperti ini, segitiga kebalik. Oke, terus nanti setelah latar belakang masalah sudah dipaparkan, selanjutnya teman-teman masukin ke rumusan masalah gitu. Oke, rumusan masalah itu apa? Biasanya harus menggambarkan pertanyaan penelitiannya gitu. Teman-teman mau mau meneliti apa sih gitu ya? Misalkan menggambarkan variabelnya kah, faktornya, fenomena yang mau diteliti gitu ya. Oke. Nah, biasanya rumusan masalah bentuknya singkat padat jelas, terus bentuknya kalimat tanya ya. Misalkan, bagaimana representasi kemiskinan dalam film Parasite? Korea Selatan, misalkan gitu ya. Jadi biasanya pertanyaan. Oke, pertanyaannya boleh berapa terserah teman-teman, tapi semakin banyak pertanyaannya agak ribet ya penelitiannya, berarti variabelnya banyak dan banyak yang harus teman-teman jelaskan. Jadi kalau untuk tugas bahasa Indonesia ini untuk UAS ya pertanyaan penelitiannya dua juga nggak masalah ya. Oke, selanjutnya terakhir tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah rumusan masalah yang dibentuk dijawab gitu ya dalam bentuk tujuan penelitian. Biasanya pernyataan, kalimat aja, bukan pertanyaan. Oke, daripada bingung kita coba lihat di contohnya ya. Saya kasih lihat contohnya latar belakang masalah. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, latar belakang masalah, kalau teman-teman nanti bikin makalah penelitiannya, ingat latar belakang masalah tuh jumlahnya cuma sekitar 20% dari tulisan teman-teman. Jadi jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak, jangan berapa halaman gitu ya.
Karena yang harus paling banyak adalah hasil dan pembahasan teman-teman gitu. Jadi kalau penelitian latar belakangnya panjang banget, jomplang nanti sama hasilnya gitu. Oke, kita lihat nih di sini contoh latar belakangnya gitu. Contoh ya, misalkan oh dia ngebahas tentang film dulu nih gitu kan. Terus dia baru masuk, oke salah satunya film Korea. Terus baru masalah isunya gitu ya, isunya apa gitu. Nah itu juga bisa menjadi sebuah latar belakang. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak pernah bahas dari film dulu atau gimana. Biasanya saya mulai dari si isu sosialnya dulu yang ada di negara tersebut, kemudian baru masuk ke korpus data atau yang mau saya teliti yaitu filmnya gitu. Jadi saya dari besar dulu ke kecil gitu. Kalau ini bisa juga dari film yang besar dulu secara umum seperti media komunikasi massa, kemudian nanti mengkerucut ke film Korea, kemudian mengkerucut ke film Parasite, baru isu sosial itu juga bisa. Intinya mengkerucut. Ini bisa dicontoh ya oleh teman-teman komunikasi di sini ada kan ya dari media komunikasi massa gitu. Oke, ini adalah contoh latar belakang masalahnya. Tuh, terus teman-teman lihat ya, kita tahu kan dia mau meneliti tentang film, tentang Korea Selatan, bisa dilihat di sini. Film tuh gimana sih? Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah sitasinya. Teman-teman sudah belajar ya di sesi sebelum-sebelumnya. Gak bisa pakai argumen kita sendiri, tapi harus dibantu oleh sumber. Misalkan ini sumbernya dari sebuah penelitian oleh Ardianto tahun 2007. Terus contohnya ini ada Nurmala, kemudian ada Afrisia gitu ya. Jadi nggak boleh ngasal, nggak boleh dikasih sumber karena nggak mungkin argumen teman-teman tuh berdasarkan teman-teman doang. Itu harus diperkuat dengan seperti ini sumbernya ya. Jadi jangan lupa untuk disitasi gitu. Oke, itu untuk latar belakang masalah. Nah, sekarang rumusan masalah gimana, Bu? Oke, rumusan masalah seperti yang tadi kita sudah bahas, bentuknya pertanyaan gitu. Nah, di sini dia mau meneliti tiga gitu ya. Nah, ini contohnya rumusan masalah. Contoh, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalahnya sebagai berikut. Contoh ya, misalkan bagaimana perencanaan pemanfaatan media komik, bla bla bla. Bagaimana pelaksanaan... Hmm? Oke, ini kayaknya ke double perencanaannya ini pelaksanaannya kemudian evaluasinya seperti apa. Contohnya gitu ya. Jadi dia mau ngebahas tiga ini. Nanti di pembahasan awal dia akan membahas pertanyaan satu. Oh, perencanaan pemanfaatannya seperti ini. Kemudian nanti kedua jawab yang kedua. Kemudian nanti ada pembahasan terkait dengan pertanyaan masalah di yang nomor tiga. Jadi ini akan bahas tiga. Jadi bentuk rumusan masalah seperti ini ya teman-teman. Bentuknya pertanyaan gitu. Oke. Kemudian harus sesuai juga ya sama latar sorry harus harus selaras juga dengan latar belakang yang teman-teman sudah kemukakan. Jangan latar belakangnya mau bahas ini, tiba-tiba pertanyaan penelitiannya bahas yang lain. Nah, itu nggak boleh ya, teman-teman. Jadi harus diperhatikan betul. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya ya biasanya menjawab yang tadi sudah dirumuskan di sini gitu ya. Ini pernyataan ya, bukan pertanyaan. Jadi ini salah. Jadi jangan ada tanda tanyanya gini. Oke, nah itu dia untuk pendahuluan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait pendahuluan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mungkin masih bingung? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Nanti mungkin baru ada pertanyaan ketika sesi akhir ya. Oke, habis teman-teman habis teman-teman membuat pendahuluan ya, ada tiga tadi, latar belakang, rumusan masalah, sama tinjauan pustaka. Teman-teman mulai masuk ke gimana sih caranya sorry. Iya, kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu maksudnya apa, Bu? Jadi tinjauan pustaka itu isinya biasanya adalah penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelum teman-teman gitu ya, yang sudah terpublikasi gitu ya. Dan topiknya itu relevan dengan topik penelitian yang teman-teman sedang lakukan. Gunanya apa sih? Nah, gunanya tinjauan pustaka tuh biar kita lihat, oh kebaharuan yang teman-teman paparkan tuh ini gitu. Misalkan nih, kan kalau ngebahas tentang film Korea udah banyak ya penelitiannya atau mungkin film Parasite udah banyak diteliti orang gitu. Oh, ternyata kalau yang ngebahas tentang kemiskinan belum misalkan gitu ya. Atau oh, mungkin kalau dari kemiskinan udah banyak tapi kalau yang pakai teori semiotika tuh belum ada gitu. Nah, itu adalah kebaruan yang teman-teman tawarkan gitu di penelitian teman-teman. Tujuannya itu ya tinjauan pustaka. Jadi teman-teman bisa cari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sesuai dengan topik teman-teman, sesuai dengan data teman-teman, terus teman-teman kasih tahu, nah kalau penelitian saya itu gini gitu ya.
Oke, tapi biasanya kalau penelitian di Indonesia tidak pakai saya ya. Jadi penelitian ini bla 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 gitu ya. Oke, terus biasanya di tinjauan pustaka juga bisa dipaparkan teori. Nah, teman-teman tuh mau pakai teori apa di penelitian ini gitu ya. Misalkan teori film, teori apa gitu. Atau nanti teman-teman yang informatika disesuaikan saja gitu ya. Saya tidak begitu paham, tapi intinya disesuaikan saja gitu. Oke, bentuknya gimana nih tinjauan pustaka? Contohnya ini ya. Contohnya ini dia ngasih tahu nih penelitian tentang reality show gitu. Pernah dilakukan oleh siapa? Oleh Skinner dan lain sebagainya. Judul penelitiannya apa? Terus membahas tentang apa gitu ya. Terus nanti dikasih tahu. Nah, kalau perbedaan penelitian ini dengan kajian sebelumnya, misalkan fokusnya itu di peran program bla 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 gitu. Jadi kita habis memaparkan, oh ini peran peneliti ini yang bagian A, B, C. Tapi bedanya sama penelitian ini adalah bla bla bla. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kelihatan, oh kebaruannya itu adalah ini gitu. Oke, biasanya juga bisa disebutkan juga teorinya gitu ya. Jadi dipaparkan sedikit gitu. Misalkan teori film oleh siapa gitu ya. Nanti paparkan beberapa paragraf. Oke, itu untuk tujuan pustaka ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman setelah teman-teman kasih tahu ya terkait ini loh kalau penelitian aku yang terbaru tuh mau bahas tentang ini gitu, teman-teman langsung kasih tahu metode penelitiannya. Ini penelitiannya tuh mau diteliti dengan cara seperti apa sih gitu. Jadi intinya metode penelitian itu suatu cara atau teknik untuk mendapatkan sumber datanya ya. Bisa dari mana sih? Dari jurnal, dari artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Yang intinya sumbernya tuh bisa dipertanggungjawabkan. Nah, metode penelitian tuh nanti teman-teman akan belajarnya MedPen. Saya nggak tahu udah belajar atau belum, teman-teman. Itu eh ada kualitatif sama kuantitatif. Kayak bedanya apa? Kalau kualitatif itu biasanya non numerik, jadi biasanya nggak pakai angka-angka, nggak pakai SPSS, nggak pakai statistik gitu. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya numerik gitu. Jadi pasti akan menggunakan data-data yang dihitung, terus di diolah gitu ya. Nah, misalkan teman-teman pakai kuesioner gitu. Nah, itu masuknya sudah kuantitatif gitu. Kalau kualitatif biasanya studi pustaka aja gitu ya, literatur gitu. Nah, kita lihat seperti apa sih metode penelitian. Nah, ini contohnya ya. Misalkan yang pertama ini jenis penelitiannya pakai kualitatif deskriptif gitu. Nah, terus teman-teman jelasin maksudnya kualitatif deskriptif itu apa gitu. Nah, nanti kasih tahu juga sumber datanya apa sih. Misalkan, oh dia pakainya narasumber nih dan lain sebagainya gitu. Atau contoh kayak tadi kan penelitiannya film ya. Nanti kasih tahu sumber datanya adalah film. Cara mengambil datanya gimana? Teman-teman kasih tahu. Misalkan teman-teman bikin sekuen atau teman-teman menangkap layar atau screenshot adegan, kemudian menganalisis terkait dengan uh, Debon itu apa ya? Terkait dengan apa namanya? Skripnya dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya teman-teman jelasin ini cara ngambil datanya, penelitian teman-teman tuh kayak gimana gitu ya. Jadi tolong dipaparkan gitu. Oke, itu untuk metode penelitian. Kemudian teman-teman setelah sudah memaparkan latar belakang, rumusan masalahnya mau gimana, tujuan penelitian, terus habis itu tinjauan pustaka, penelitiannya sudah dilakukan lah, teorinya, sama tadi cara menelitinya gimana. Sekarang masuk ke inti sari dari si penelitiannya, yaitu hasil dan pembahasan ya. Hasilnya tuh maksudnya apa? Kalau hasil itu temuan penting dan bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitiannya gitu ya. Nah, ini temuannya dulu nih. Misalkan kalau film nih teman-teman mau bahas tentang film, itu hasilnya misalkan tangkapan layarnya gitu. Misalkan ada adegan apa atau ada narasi seperti apa itu dipaparkan. Nah, kalau pembahasan itu dianalisisnya gitu ya. Jadi dikaitkan dengan teori yang teman-teman mau pakai gitu. Nah, tadi kan hasilnya seperti ini nih. Kemudian dibahas Oh, kalau hasilnya seperti ini, dengan teori ini, maka analisis seperti ini gitu. Ya, itu pembahasan. Jadi sebenarnya hasil pembahasan nggak usah dibedain juga nggak apa-apa. Kalau mau dibedakan ini juga nggak masalah gitu ya. Tapi banyak juga kok hasil dan pembahasan digabung dalam satu bagian gitu. Ini contohnya kalau hasil. Ini mungkin untuk teman-teman yang pakainya kuantitatif. Contoh, ini ada penelitian nih terkait dengan apa ya, data siswa menggunakan tanda baca pada karangan eksposisi gitu ya terkait bahasa Indonesia. Nah, hasilnya ini nih, mungkin dia sudah survei gitu ya di di murid-murid SMA. Nah, kemudian untuk pembahasannya baru tuh dibahas sesuai teori gitu ya. Dari data yang sudah didapat menggunakan teori ini, maka dianalisis seperti ini gitu. Oke,
Kemudian terakhir nih teman-teman, ketika teman-teman sudah selesai membahasnya, sudah menganalisis sedemikian rupa, maka disimpulkan gitu ya. Nah, ini merupakan rangkuman. Tapi teman-teman kesimpulan itu bukan teman-teman ngebahas lagi ya hasil pembahasan. Teman-teman menyimpulkan. Jadi apa nih? Ternyata nih setelah diteliti itu kenapa gitu, gimana gitu. Nah, itu merupakan kesimpulan. Jadi bukan merangkum hasil pembahasan bukan, tapi lebih ke menarik kesimpulan gitu ya. Ini juga biasanya bisa dikemukakan saran juga ya teman-teman gitu. Misalkan saran untuk penelitian lebih lanjut mungkin bisa difokuskan pada apa gitu ya. Karena mungkin teman-teman merasa penelitiannya masih kurang di bagian apa gitu. Oke, terus kesimpulan bukan poin-poin ya teman-teman. Kesimpulan tetap bentuknya paragraf gitu. Jadi bukan satu, dua, tiga gitu. Oke deh, yang terakhir banget. Oh, oke, sorry. Ini kesimpulannya. Misalkan, setelah dilakukan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa bentuk representasi kemiskinan, misalkan ada apa gitu ya. Nah, kemudian ini kesimpulannya ternyata filmnya ini membawakan pesan begini gitu. Oke, nah seperti itu. Nah, setelah diberi kesimpulan, oh ya sorry, kesimpulan juga nggak banyak-banyak ya. Biasanya cuman kayak berapa paragraf, satu atau dua gitu. Dan terakhir, teman-teman jangan lupa daftar pustaka. Kenapa harus pakai daftar pustaka? Karena kalau nggak pakai daftar pustaka, maka teman-teman dianggap plagiat. Kalau sudah plagiat, itu kan nggak boleh ya. Apalagi kalau teman-teman benar-benar mau mempublikasikan penelitian teman-teman ini. Nah, daftar pustaka tuh bisa APA style dan lain sebagainya. Cuman kita lazimnya pakai APA style. Nanti coba dicari aja seperti apa. Kita sudah pernah mengulasnya di sesi-sesi sebelumnya. Oke, ini contoh daftar pustaka seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak daftar pustaka ini? Kira-kira harus sama nggak sama yang ditulis sama yang ada di dalam penelitian teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira daftar pustaka yang ada di sini semua nih, apakah juga harus ditulis juga di dalam penelitian teman-teman? Mungkin di hasil pembahasan atau di latar belakang. Ada yang tahu, teman-teman? Oke, ini ada yang menjawab lewat chat. Oke, belum tahu. Ada yang tahu, teman-teman? Yang lain? Mungkin ada yang pernah tahu, pernah lihat sebuah penelitian? Boleh lewat chat aja ya teman-teman kalau nggak bisa open mic. Ada yang tahu apakah si daftar pustaka nih yang kita susun nih sedemikian rupa nih yang teman-teman lihat di layar ini juga harus ditulis nggak sih di dalam penelitian di atas misalkan di bagian latar belakang di bagian hasil pembahasan tuh harus ditulis nggak sih? Gitu. Ada yang tahu teman-teman? Oke, ada yang ini harus. Oke, betul. Jadi harus ya teman-teman. Nah, saya biasanya suka ngecekin sama yang ada di isi penelitian teman-teman dan juga daftar pustaka. Ini tuh matching atau enggak gitu ya. Karena kalau yang teman-teman tulis nih, misalkan tadi contoh ya, teman-teman kan udah lihat terkait dengan tadi di latar belakang tuh. Contohnya, sorry ya, kita mundur lagi di latar belakang. Oh tiket sih. Wait. Nah, di sini. Ini latar belakang. Teman-teman lihat ya. Eh, Oke, nah teman-teman lihat ya di latar belakang ini kan ada misalkan menurut siapa? Romli 2016 gitu ya. Kemudian menurut Rumala 2018. Nah kita coba cek itu tuh ada nggak di dasar pustaka? Kalau nggak ada, nah ini hati-hati bahaya karena ini bisa kena plagiat gitu ya. Jadi yang teman-teman tulis, misalkan ini argumennya siapa? Misalkan teman-teman berargumen, terus ada sumbernya berdasarkan penelitian siapa gitu ya. Terus jangan lupa citasinya seperti ini. Nah, harus dimasukin di dasar pustaka ya teman-teman ya. Jadi harus linear, harus inline gitu ya, harus linear dengan apa yang teman-teman tulis di dalam penelitiannya. Dari latar belakang kah, atau dari pas bahas kah, atau pas lagi teori, atau tinjauan pustaka ya. Jadi semua yang teman-teman citasi itu ini ya, itu harus dimasukkan ke daftar pustaka juga gitu ya. Nah, nanti saya pasti akan ngecek itu gitu. Oke deh, bener ya. Oke deh, bener ya. Jadi harus dimasukkan gitu. Nah, yang paling penting adalah jangan pernah nggak pakai daftar pustaka karena itu nanti akan namanya plagiat. Oke, wait. Oke, nah ini salah satu bentuk
daftar pustaka yaitu API style. Nanti coba dicek aja seperti apa ya. Nah, terus cara penulisan daftar pustaka bisa dicari aja karena kalau nggak salah udah pernah dipaparkan juga ya di sesi berapa gitu. Biasanya kayak gini. Ada yang kayak gini. Terus kalau buku tuh bisa beda lagi. Terus kalau ini ada misalkan dari web dan lain sebagainya itu bisa beda-beda gitu. Tapi intinya disesuaikan saja gitu ya. Oke, terus teman-teman apa sih yang boleh dijadiin sumber daftar pustaka? Tadi kan kita sudah lihat ya sumber-sumbernya tuh harusnya bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Saya mohon banget jangan ada yang pakai sumber blogspot ya atau Wikipedia. Nah, itu nggak boleh. Atau misalkan berita kayak Kompasiana atau apa ya somehow boleh sih sebenarnya kalau misalkan emang mengutip dari berita apa gitu ya. Cuman kalau misalkan untuk argumen seperti teori atau apa, nah jangan menggunakan seperti Kompasiana, terus misalkan dari detik.com yang mungkin membahas film adalah, terus dari detik.com tuh nggak boleh ya, karena tuh biasanya cuma opini dari salah satu penulis aja gitu. Nah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, agak kesubjektif jadinya gitu ya. Jadi gunakan misalkan cari artikel ilmiah, jurnal gitu kek, atau misalkan teman-teman punya buku yang terkait dengan pokoknya akademik gitu ya. Jadi please menggunakan itu ya teman-teman. Jangan menggunakan atau lagi cuman Google, apalagi ChatGPT yang ya gitulah gitu ya. Oke. Nah, terus teman-teman hati-hati, jangan saya saranin untuk nulis penelitian jangan menggunakan ChatGPT karena saya bisa lihat yang pakai ChatGPT atau enggak gitu ya. Karena biasanya saya cek apakah si daftar pustakanya itu ada beneran atau enggak. Karena ChatGPT itu suka bikinin daftar pustaka kalau kita nulis makalah pakai ChatGPT. Tapi mereka itu suka kadang ngasal gitu kan. Kadang bener-bener nggak ada si jurnalnya gitu. Nah, itu saya akan bakal cek. Jadi mohon kejujurannya juga gitu ya teman-teman ya. Oke deh, itu untuk daftar pustaka. Jadi setelah daftar pustaka udah selesai gitu. Oke, setelah daftar pustaka udah selesai. Jadi gitu ya urutannya. Pertama teman-teman pasti cover dulu ya. Biasanya kan ada logo unsianya, nama teman-teman, NIM-nya sama prodinya apa, terus sama biasanya tuh ada judul penelitiannya apa gitu ya. Nah, nanti langsung halaman berikutnya masuk tuh ke abstrak. Kemudian nanti baru selanjutnya ya dilihat saja. Nanti bisa kalau bingung bisa lihat rekaman video VidCon hari ini gitu ya. Oke. Nah, sampai sini teman-teman untuk UAS minggu depan terkait dengan menulis makalah penelitian, apakah ada pertanyaan terkait temanya atau apa gitu? Silakan. Apakah ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Mungkin bisa saya jelaskan lagi di bagian yang mungkin belum paham. Atau yang mungkin bingung terkait mekanisme penulisannya kah? Atau terkait UASnya sendiri gitu. Adakah pertanyaan? Oke, kayaknya nggak ada ya. Nanti tapi tiba-tiba kalau misalkan ada pertanyaan, silakan boleh tanyakan di grup atau tanyakan di LMS gitu ya. Atau kalau misalkan itu japri WA juga nggak masalah. Nah, saya juga mohon banget teman-teman karena UASnya itu pasti akan panjang ya waktunya sekitar 2 minggu. Basically selalu 2 minggu. Kemudian pastikan ada perpanjangan ya. Nah, ketika sudah dipanjangkan lagi, saya harap sih semoga dalam waktu 2 minggu yang sesungguhnya itu sudah dikumpulkan gitu ya. Jadi jangan, saya sih berharapnya tidak ada lagi yang minta perpanjangan, apalagi setelah perpanjangan minta perpanjangan lagi. Nah itu, jadi tolong manajemen waktunya digunakan gitu ya. Apalagi UASnya ini kan agak sedikit ribet ya karena makalah penelitian gitu. Nah kalau mungkin ada yang kepikiran untuk nanya, ini penelitiannya tuh berapa halaman Bu gitu ya. Sebenarnya terserah ya teman-teman gitu ya mau cuman sedikit juga nggak masalah. Tapi saya mohon bahwa jangan lupa isi penelitian paling banyak itu di hasil pembahasan. Nah, kalau latar belakang dan lain sebagainya itu jangan banyak-banyak ya, karena itu kan cuma pengantar untuk si hasil pembahasan gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dikira-kira aja, misalkan teman-teman bikin 10 halaman, ya berarti latar belakang jangan 5 halaman gitu ya. Paling banyak harus hasil pembahasan gitu.
Oke deh, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya akan stop share. Semoga eh, oh ya, saya ingatkan lagi juga untuk temanya terkait dengan program studi teman masing-masing ya. Kalau di sini ada informatika, maka terkait informatika, apa aja terserah yang pernah teman-teman pelajari di kelas. Kemudian yang komunikasi juga terserah apa aja. Mungkin pernah belajar apa tadi komunikasi massa. Saya nggak tahu nih teman-teman semester berapa dan sudah belajar apa. Monggo silakan disesuaikan dengan program studi masing-masing. Jangan ada yang keluar dari tema itu ya teman-teman, karena mengingat kemarin UTS banyak sekali paragraf eksposisi keluar dari tema gitu ya. Meskipun paragrafnya bagus dan benar, kalau tidak sesuai instruksi, biasanya saya ada pengurangan nilai gitu. Jadi mohon untuk menyimak dengan seksama dan menyimak dengan baik gitu ya. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk VidCon kita terakhir pada malam hari ini. Terima kasih sudah menghadiri VidCon malam hari ini ya, ini VidCon terakhir dan terima kasih yang sudah mengikuti dari VidCon paling pertama di awal semester sampai di akhir semester ini. Semoga apa yang teman-teman sudah pelajari di Bahasa Indonesia semester ini itu bisa digunakan ya teman-teman. Apalagi teman-teman nanti banyak sekali mata kuliah yang outputnya sepertinya berupa artikel ilmiah, terus penelitian atau makalah. Jadi semoga Bahasa Indonesia yang baik dan benar juga bisa diterapkan. Jangan lupa kemarin ya belajar di imbuhan dan eksposisi juga jangan lupa. Jangan lupa untuk terus pakai formal sesuai akademik dan jangan lupa untuk mengikuti selalu sistematika penulisan akademik gitu ya. Karena ini akan berguna sekali untuk nanti pas nulis skripsi. Oke deh.